Oke guys, ini aku ditelepon lagi nih ya sama tim customer service Shopee ya. Yuk, 1500 yuk kita angkat aja pengen tahu. Halo. Ya. Gimana Kak? Coba ulangin. Perkenalkan saya Valden dari customer service Shopee Indonesia. Ya. Apa benar saya bisa berhubung langsung dan memilih akun Aldian Gantar 11? Iya, itu benar aku. Ya, baik Aldian hanya bisa minta waktunya sebentar karena Iya ini, saya ada waktu. ya baik terima kasih. Pokoknya saat di sini saya ingin tidak lanjuti untuk kendala kakak mengenai tidak adanya fitur blokir ya kakak yang ada di halaman chat dalam penjual seperti yang kakak. Iya, tidak ada fitur blokir ya, tapi sebelumnya aku waktu itu pernah lihat ada fitur blokir. Ya, kali ini memang terkait itu tersebut dijadikan satu kakak dengan fitur laporkan pengguna yang ada di halaman chat dengan penjual yang swift kakak. Jika memang kakak ingin memblokir untuk penjual tersebut, dapat menggunakan fitur laporkan pengguna tersebut kakak agar yang nanti dari tim terkait bisa tindak lanjuti untuk pengajuan kakak tersebut. Kalau masalah untuk laporkan pengguna, aku sudah melaporkan pengguna tuh Kak dari yang si toko yang apa Galbalista sama si Shopee Supermarket Kak ya. Dari kedua itu nih aku pengen kasih tahu dulu masalah aku ingin blokir si Shopee Supermarket karena gara-gara dia aku kena masalah jadi akun aku ini kena pelanggaran cat ya yang dimana itu salahnya itu salah dia gitu ya yang memberikan info tidak sesuai kenyataan. Seharusnya sih kalau misalnya kayak gitu tuh jatuhnya kan kayak pembodohan atau pembohongan atau penipuan kepada pembeli. Seharusnya sih dikasih teguran lah Kak orang seperti itu Kak. Ya, gara-gara dia jadi aku kena kena aku apa teh namanya chat ke dia jadi aku dilaporin sama dia. Nah, itu aku pengen blokir dia gitu. Nah, untuk yang si Galbalista, toko Galbalista itu karena aku apa namanya kagak ada salah apa-apa sama dia tapi sama dia tuh langsung diblokir. Aku pas lagi masuk ke etalase kamu tidak bisa kirim chat ke dia karena kamu telah diblokir ya gitu. Makanya aku di situ pengen blokir balik Kak. Jadi kedua toko itu gitu. Makanya tapi udah aku laporkan pengguna dengan kasih info seperti itu dari kemarin tapi sampai sekarang masih belum juga diblokir Kak. Gimana tuh Kak? Iya, untuk dari itu saya informasikan karena maka sudah menggunakan fitur laporkan pengguna, tentunya dari pihak penjual tersebut akan ditindaklanjuti kakak dan dicek lebih lanjut dan terlebih dahulu. Jika memang untuk laporan kakak tersebut sesuai dengan yang ditindak oleh pihak penjualnya, maka pihak penjual akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kebijakan Shopee kakak dan lebih dan untuk sanksi tersebut dapat berpengaruh pada performa dari toko tersebut kakak di mana performa dari toko tersebut dapat menurun. Aku sih punya keinginan untuk siang Shopee Supermarket itu nggak usah terlalu berat juga Kak kayak misalnya nggak usah sanksi maksudnya pengennya tuh teguran aja Kak supaya yang untuk memberikan info tidak sesuai kenyataan ya di masalah produk itu tidak terulang kembali cuman itu aja sih permintaan saya karena kalau misalnya dibohongin atau dikasih penipuan atau ngasih info yang palsu itu sakit Kak rasanya Kak kalau Kakak mau tahu makanya aku sampai kayak ngecat dia ya kan kata aku teh lu kenapa jawabannya begini tapi di ulasan itu udah ada korban yang bilang kalau infonya yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang dia yang lakuin dia kasihin gitu kenapa lu harus bilang kayak gitu ke saya gitu teh yang benar siapa lu penjual apa dianya kata saya teh gitu katanya mohon maaf kak aku juga tidak tahu nah kenapa kagak dari awal dia bilang seperti itu gitu tapi kalau kagak tahu bilang aja kagak tahu bukan malah sosokan ngasih tahu kalau misalnya kenyataan nanti pas di ulasan dilihat udah ada yang bilang kata kagak isinya kagak penuh cuma setengah nah itu kan bikin sakit hati kak kalau kayak gitu udah dari Shopee tuh kasih teguran lah kak jangan kayak gitu lagi gitu cuman pengen itu doang kok kalau ke yang Shopee Supermarket. Dengan kak dari saya sangat paham sekali perasaan kakak untuk hal ini. Terima kasih sudah dilaporkan pengguna tersebut kakak. Untuk hal ini tentunya dari penjual nanti akan mendapatkan teguran terlebih dahulu. Jika memang nanti teguran tersebut berulang kali, tentunya untuk hal ini akan berpengaruh ke performa dari toko tersebut semakin menurun dan mengakibatkan bisa terjadi akun kakak. Jika memang dilakukan berulang kali. Apakah kalau misalnya cuma satu kali laporan ke saya doang apakah dia masih belum ada dapat ituannya tegurannya gitu kak apa harus nunggu sampai banyak 10 orang itu baru dikasih teguran gitu kak apa gimana kak masa iya sih kak nunggu banyak dulu kak baru dilakuin teguran kak gimana sih kak.
tidak kakak, untuk hal ini setiap laporan tentunya akan mendapatkan teguran kakak. Namun jika memang kedepannya masih melakukan teguran kendala yang serupa dan terdapat laporan dari pembeli lainnya yang serupa, tentunya dari pihak penjual tersebut akan mendapatkan sanksi tambahan kakak. Oh gitu. Nah iya Tersebut ya. Terus gimana kak? iya sekali, mohon maaf saat sekali amanannya kakak. Untuk laporan kak ini juga sudah saya bantu secara internal kami supaya kedepannya bisa dievaluasi Shopee dalam merekrut penjual-penjual yang ada di aplikasi Shopee seperti itu kakak. Iya, jadi itu keinginan aku kak, yang aku sudah lakukan pelaporan dari masalah aku yang sebelum-sebelumnya itu kak ya. Jadi dari yang sebelum juga aku sudah laporin juga sih kak di masalah yang sebelumnya juga sama C-Shop yang lainnya. Kenapa sih toko yang kayak gitu tidak dikasih teguran gitu kak? Karena kalau misalnya toko kayak gitu kan dia ngelakuin sebebas dia ya, semau dia ya, ya kan? Jadi kalau misalnya kayak gitu kagak dibebasi, kalau misal apa namanya ngomong tidak sesuai kenyataan gitu ya, dibebasin sama dia, itu bikin sakit hati orang lain tuh kayak merasa ditipu, dibohongin, itu sakit kak rasanya kak kalau digituin. Makanya orang lain itu tidak terima kak kalau gak digituin, lebih baik jujur aja, kalau tidak tahu ya bilang aja kagak tahu gitu, bukannya malah kayak ngasih tahu tapi infonya tidak sesuai kenyataan, kan itu sakit hati orang lain nggak denger, jadi emosi gitu kan kak gitu. Jadi kalau mau lebih tenang lagi ya, dia kalau tidak tahu ya tidak tahu, mau maaf kak kayak kagak tahu gitu aja, daripada lu harus maksain diri ya gini isinya penuh gitu kan, ternyata pas dilihat di ulasan ada yang ngerasa kayak ketipu gitu, gimana tuh kan kayak gitu. Jadi untuk sama-sama enak, jadi si penjual itu kayaknya tuh harusnya dikasih teguran, jangan kayak gitu lagi ngelakuin kayak gitu, karena kalau gitu kan sama aja menipu pembeli, membohongin pembeli. Itu kan yang dirusak tuh bukannya akunnya, tapi yang dirusak tuh perasaan dia kak, ngerasa kecewa dibohongin gitu kak sama penjual itu. Jangan sampai terulang kembali itu kak kalau kayak gitu gitu. Iya kak, kali ini tentunya karena kakak sudah laporkan pengguna, dari pihak penjualnya akan mendapatkan teguran terlebih dahulu kakak. Memang nanti kedepannya mengulang kendala yang serupa, tentunya dari pihak penjual juga akan mendapatkan teguran kembali, dan jika memang berulang kali melakukan kendala serupa, tentunya ini akan berpengaruh ke performa toko tersebut semakin menurun dan mengakibatkan akunnya bisa ditutup oleh Shopee seperti itu kakak. Iya kak, makasih ya kak, apa cerita aku sudah didengar gitu kak, mas, makasih Sama-sama gitu. Dan kakak, terima semoga kasih juga udah ada sama-sama. kayak kayak apa tanggapan yang positif juga dari Shopee gitu. Ya, aku minta tolong dong yang kayak gitu tuh ditegur aja tuh, jangan sampai dia ngelakuin hal yang sama lagi gitu maksudnya. Ya baik kakak, untuk kali ini terima kasih juga sudah menginformasikan ke kami, sehingga hal ini bisa jadi catatan kami ke depannya kakak untuk penjual tersebut dan pinjauan untuk penjual tersebut ya kakak. Iya makasih ya kak, akhirnya laporan aku akhirnya didengar gitu dan dibalas juga dengan cara kasih teguran gitu kak. Jadi jangan 100% menyalahkan aku kak, di sini tuh aku sakit hati, merasa ditipu, dibohongin gitu. Makanya aku kemarin aja sampai kayak cat tidak pantas, karena ya gara-gara dia kak begitu. Kenapa dia harus begitu? Seharusnya kagak begitu sih sebenarnya kalau nggak mau mah. Iya sekali, mohon maaf ya kak atas keamanan ini kakak, Iya. semoga ke depannya tidak ada penjual yang serupa seperti itu kakak. Iya, tuh sama masalah aku juga satu lagi tadi aku udah laporin ya, yang di masalah si yang kurir ya kak, yang dimana tuh dia tuh kayak ngada-ngada kak, padahal aku ada di rumah nungguin dia kak dari jam 3 sore tuh kak. Ya aku udah buatin laporan ke Teteh, gimana nih kata Teteh gitu. Iya, gimana tuh, aku sih pengennya sih dikasih teguran juga, maksudnya kalau misalnya apa sih namanya, aku pengennya tuh hari itu juga sampai gitu. Kalau mau emangnya pengen ditunda jadi besok, cat dulu, maaf kak aku tunda jadi besok ya karena aku hari ini tidak bisa nganter ke alamat kakak karena sibuk alasan yang lain gitu, ngasih tahu gitu. Tapi dia kagak ngelakuin itu kak, kurir JNE tuh kemarin. Jadi dia langsung aja tuh diubah katanya, apa namanya, pembeli tidak ada di rumah, kata dia bilang gitu, tidak ada di lokasi. Nah di situ aku juga mulai kayak kesel gitu, padahal aku ada di rumah kak, kenapa dia bilang kagak ada di rumah gitu kak. Seharusnya kurir yang kayak gitu aja dikasih teguran tuh kak, bilangin kalau misalnya emang mau ditunda, cat dulu konfirmasi kepada pembeli, kak maaf kak aku pengen jadi besok ya kak karena aku sibuk hari ini gitu kak. Tapi dia kagak ngelakuin itu, langsung ngubah aja, memberikan info katanya tidak ada di lokasi, kata dia kak gitu, katanya akan ditunda jadi besok lah, katanya gitu. Aku yang kan di situ juga kesel juga, makanya aku udah laporin tuh kak. Tapi kenapa dari tanggapan Shopee itu kagak pernah ada tegurannya tuh buat dia, kayak ngeras dibebasin buat penjual sama si kurir kak, padahal buat aku tuh perlu banget kak orang yang kayak gitu dikasih teguran kak. Ya, untuk hal ini terkait
adalah kakak menaik jasa kirim JNE, saya bantu cek terlebih dahulu ya kak, karena memang laporannya berbeda dengan laporan yang saya tindak lanjuti saat ini. Saya perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu kak untuk kendala kak tersebut. Oh ya, Bisa ditunggu sebentar kak, boleh? boleh. Ya, baik, baik. Bisa ditunggu sebentar ya kakak. Ya. Oh gini ya guys, tuh guys. Kalau misalnya si kurir ini, kalau masalah bukan kurir sih, masalah ini kita telepon 1.500 ya. Nada tunggunya itu suaranya seperti ini nih guys, tuh. Ya, baru tahu ya. Iya, ini aku juga baru tahu nih. Halo kak. Ya, halo Kak. Untuk pesanan yang berupa simbol kan ini ya kak, yang dengan jasa kirimnya JNE reguler. Iya itu. Ya, untuk hal ini hingga saat ini maka kakak masih belum menerima pesanan tersebut kak. Kalau pesanannya sudah sampai ke rumah Kak, tapi aku mempermasalahin adalah yang ditundanya itu Kak, gitu. Oh, iya kakak, sebelumnya untuk hal ini dari tim kami sudah bantu tindak lanjuti file pihak jasa kirimnya kakak. Dan informasi dari pihak jasa kirim untuk kendala kakak ini, dari pihak jasa kirim akan menindak kepada kurir tersebut seperti itu kakak. Iya. Lagi mohon maaf ya kak atas ketidakmanannya kakak. Untuk hal ini juga akan jadi evaluasi kakak dari Shopee untuk pihak JNE-nya kakak, Iya Kak. supaya ke depannya kurir-kurir yang diberikan lebih optimal dan tidak memberikan status yang tidak sesuai dengan aktualnya kakak. Iya, karena di situ tuh aku kecewanya adalah dia itu tidak ada chat konfirmasi ke aku bakal dikirimin di besok aja gitu. Tiba-tiba udah diganti aja katanya aku tidak ada di rumah. Dari situlah keselnya aku Kak. Kenapa dia mengubah katanya memberikan info katanya di Shopee itu aku tidak ada di rumah Kak, padahal aku udah di rumah gitu. Gitu. Harusnya kalau mau dibikin kayak gitu, Kak, aku ganti jadi besok ya Kak gitu, chat konfirmasi ke aku Kak gitu. Tapi dia kagak ngelakuin itu Kak, gitu aja. Iya kakak, untuk hal ini seharusnya dari pihak kurirnya juga bisa memberikan status jika memang pesanan tertunda, bisa diubah jadi status dikirimkan di esok hari kakak jika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dikirimkan di hari tersebut kakak. Namun di pesanan tersebut pihak kurirnya memberikan status atau update pengirimannya tertunda, pembeli tidak berada di lokasi pengiriman seperti kak, dan ini tidak sesuai dengan aktualnya dari Shopee satunya kakak ini kakak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya kakak untuk jasa kirim JNE nya kakak. Iya, yang kami inginkan adalah jika emang status pengen diubah kayak gitu, harusnya chat konfirmasi ke aku, Kak, aku tidak bisa hari ini, kirimnya besok ya, Kak, gimana gitu. Jadi biar sama-sama enak, dia yang mau ngirim besok, aku juga ya tahu gitu. Tapi kan itu tidak dilakuin seperti itu. Dia tiba-tiba udah ngubah aja, tidak ada di lokasi, akan kirim besok lah. Orang aku ada di rumah gitu, kok dia bisa mengubah itu, kayak gitu. Iya kakak, untuk hal ini dari tim kami juga sudah bantu tindak lanjut kepada pihak jasa kirimnya kakak, dan katanya dari pihak jasa kirim akan menindak untuk kurir tersebut kakak sesuai dengan kebijakan dari pihak jasa kirimnya ya kakak. Ya, harapan aku itu untuk yang si kurir Jene itu semoga tidak terulang kembali ya. Apa ngada-ngada atau membuat mengubah kayak gitu tanpa konfirmasi ke aku dulu gitu ya. Nah, untuk si kurir kayak gitu, semoga tidak terulang kembali masalah kayak gitu. Dan yang si penjualan Shopee supermarket itu, aku minta teguran ke dia untuk tidak mengulangi kayak misalnya kalau misalnya dia tidak tahu ya bilang aja tidak tahu. Jangan harus kayak maksain kayak iya dia tahu kayak gitu. Padahal mah kenyataan ada korban juga tuh di ulasan Kak yang kayak gitu. Iya jangan sampai terulang kembali lah kayak gitulah ya di Shopee ini. Karena kalau dari Shopee itu tidak memberikan teguran kepada kurir dan kepada toko yang itu, nanti takutnya ini Kak, apa kebiasaan dia nanti begitu terus Kak, ngebohongin pembeli terus, penipuan ke pembeli terus nanti. Iya benar sekali kakak. Oleh karena itu di sini saya mengucapkan terima kasih kakak sudah informasikan ke customer service, sehingga untuk laporan kakak ini terdapat di internal kami dan akan dievaluasi kakak untuk penjual dan juga jasa kirim JNE ke depannya kakak. Ya oke, makasih ya curhatan cerita aku didengar juga akhirnya Kak, gitu. Iya sama-sama kakak. Kami juga cukup senang mendengar curhatan dari kakak atau keluhan dari kakak, sehingga hal ini bisa membuat Shopee bisa lebih baik ke depannya kakak. Ya oke. Ya, Jadi kalau kayak gini mah aku puas sekali nih menggunakan Shopee nih Kak kalau kayak gini. iya terima kasih kakak. Ya. Ini
masih dari saya ada yang ditanyakan kembali atau ditambahkan kembali? Ya itu aja sih harapan aku ya, semoga si kurir sama si itu tuh bisa dapat teguran aja ya, sama hal kayak gituan atau informasi kayak gituan jangan terulang kembali aja untuk aku di Shopee nanti ke depannya ya. Makasih ya Kak Ya, atas baik. bantuannya. Kakak, terima kasih Ya, juga atas masukan dari oke. kakak. Selain ini kakak ada survei kepuasan pelanggan karena di Oke. akun ini mohon tidak menutup terlebih dahulu. Kakak bisa tekan 1 jika puas dan 2 untuk sebaliknya kakak. Iya. Untuk survei ini guna penilaian dari aku ya kakak, bukan dari customer Iya. service lain atau dari jasa kirim maupun dari pihak penjual kakak. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Rabdi dan terima Iya. kasih atas masukan dari kakak. Iya. Selamat sore dan sehat selalu kakak. Iya, sampai jumpa. Kami sangat menghargai kesediaan kamu untuk memberikan Oke, penilaian sekarang kita atas kasih layanan penilaian. kami terhadap permasalahan kamu. Akhirnya cerita aku didengar juga nih Jika sama kamu Shopee. merasa puas atas pelayanan Ya, kami, atas pelayanan dari tekan 1. sikap kurir dan Jika sikap kamu merasa tidak si puas penjual. atas pelayanan Ya, kami, tekan 2. yuk kita kasih penilaian dulu guys. Pelayanan baik, puas. Oke, akhirnya didengar juga ya. Terima kasih atas Itulah partisipasi cerita aku kamu dalam di Shopee memberikan untuk masukan masalah untuk kurir perbaikan layanan dan kami. masalah toko yang ada di Shopee ya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi di video yang lain ya. Sampai jumpa.